Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan pola mata kuliah Psikologi Kognitif, dosen pengampu Dr. Subhan Ajirin Sudirman, MA. Saya Sonya Selsa dengan NIM 2215040068 selaku moderator. Dan saya Arum Inayah Putri dengan NIM 2215040067. Dan saya Vera Maisha dengan NIM 2215040076. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Arum Inayah Putri. Pendahuluan pada video kali ini yaitu akan membahas mengenai karakteristik manusia mampu mengenali sebuah pola, yang mana mengenali sebuah pola merupakan karakteristik dari manusia. Yang kedua yaitu pengenalan objek atau pola merupakan kemampuan kognitif manusia. Yang mana rumusan masalah dan tujuan video kali ini yaitu kami akan membahas mengenai yang pertama teori pengenalan pola terdiri dari template matching, yang kedua prototype teori, yang ketiga distinctive feature teori, dan yang keempat gestalt teori. Kemudian faktor-faktor yang akan mempengaruhi pengenalan pola terdiri dari objek superiority effect dan word superiority effect. Nah, pernah nggak nih terfikirkan sama teman-teman kenapa kita sebagai manusia bisa mengenali ataupun mengidentifikasi benda-benda maupun objek yang familiar dengan kita. Contohnya tuh seperti kita bisa mengenali teman kita dari jarak jauh, padahal dia berada di kerumunan banyak orang. Atau kita bisa mengenali lagu dari beberapa bait saja. Yang saya paparkan tadi, ternyata hal itu ada teorinya loh. Nah, teorinya akan dijelaskan oleh Arum Inayah Putri. Kali ini kita akan mengenal lebih mendalam apa itu pengenalan pola. Menurut Plato, bentuk yang paling sederhana dari berpikir adalah pengenalan terhadap objek yang dilihat. Bentuk yang paling rumit dari berpikir adalah intuisi, komprehensi dari seseorang yang memandang segala benda sebagai bagian dari suatu sistem. Adapun kemampuan kita untuk mengenali sebuah objek atau pola yang familiar bagi kita merupakan karakteristik mengagumkan yang dimiliki oleh manusia. Pengenalan objek atau pola melibatkan sebuah interaksi antara sensasi, persepsi, memori, dan pencarian kognitif untuk mengenali objek tersebut yang dilakukan dengan mulus dan cepat. Pada teori pengenalan pola yang pertama yaitu template matching. Cara otak mengenali sebuah objek dengan mencocokkannya dengan memori yang sudah ada. Ide ini menganalogikan pengenalan objek sebagai lubang kunci dan kunci yang tepat. Teori ini mengajukan gagasan bahwa pengalaman sepanjang hidup telah membentuk sejumlah besar template, dan masing-masing template terisolasi dengan makna yang spesifik. Lalu bagaimana proses terjadinya template matching? Yang pertama yaitu cahaya benda yang dipantulkan akan ditangkap oleh retina. Kemudian oleh energi neural akan diteruskan kepada otak, dan di otak kemudian akan mencari template yang sudah disimpan sebelumnya di dalam memori, lalu mencocokkannya. Namun, pada teori template matching ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu hanya akan terjadi jika objek yang diidentifikasikan sama dengan karakter yang disimpan di dalam memori otak. Yang kedua, jika teori ini benar, maka otak akan menyimpan berjuta-juta template yang dilihat oleh mata. Yang ketiga, teori ini tidak dapat menjelaskan mengenai pengenalan pola yang sangat beragam karena terlalu kaku. Namun, teori ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu otak jadi mampu mengenal pola dan mengidentifikasikan pola, apa karakter pola yang diterima dengan template yang disimpan oleh otak. Kedua yaitu prototype. Untuk pada pencocokan prototype, itu lebih dari sekedar bentuk spesifik dari suatu template, atau bahkan membentuk beragam fitur akan kita identifikasi. Nah, cara kerjanya hampir sama dengan pencocokan template, yaitu pada prototype menyimpan sebuah pola abstraksi dalam memori, dan abstraksi tersebut berperan sebagai suatu prototype populer. Dan selanjutnya prototype akan dibandingkan dengan prototype yang ada di dalam memori. Jika ada kesamaan, maka pola akan dikenali. Adapun contoh dari prototype teori ialah buah apel dianggap prototype dari kata-kata buah-buahan, dan bunga mawar prototype dari kata-kata bunga. Nah, prototype teori ini akan berbeda tergantung pada individu masing-masing. Seperti contoh, ketika disuruh menggambarkan segitiga, maka ada orang yang akan menggambarkannya dengan segitiga sama sisi, dan sementara orang lain ada yang akan menggambarkannya sebagai segitiga siku-siku. Yang ketiga adalah distinctive feature teori.
Pada teori ini menguraikan jauh lebih daripada template teori yang menggunakan komponen atau fitur pengalaman, di mana untuk mengurangi jumlah sarana penyimpanan kita melalui melakukan analisis dan sintesis. Ada 3 proses yang dilalui. Yang pertama, mengekstrakkan informasi dari instansi. Yang kedua, mencocokkan dengan fitur yang disimpan dalam memori dengan menganalisis terlebih dahulu. Yang ketiga, menemukan objek yang paling cocok. Teori yang keempat yaitu Gestalt teori, yang mana manusia akan cenderung melihat sesuatu sebagai satu kesatuan. Pengenalan pola atas dasar persepsi atau seluruh pola dari stimulus dan bagian memiliki arti sebab sudah menjadi anggota dari keseluruhan. Prinsip Gestalt yang lain menjelaskan strategi yang digunakan oleh sistem visual untuk mengelompokkan komponen sensasi ke dalam unit-unit persepsi. Para psikolog Gestalt meyakini bahwa strategi-strategi ini ada sejak lahir atau berkembang secara otomatis sejak bayi. Sebagai hasil dari kematangan, Penelitian modern berpendapat bahwa setidaknya ada dari beberapa dari mereka yang disebabkan oleh pengalaman. Berikut beberapa prinsip Gestalt yang umum dikenal. Yang pertama yaitu kedekatan atau proximity, yaitu manusia cenderung mengelompokkan objek-objek yang saling berdekatan sebagai satu unit konseptual. Sebagai contoh, ketika melihat pola berikut ini, maka kita akan melihatnya sebagai satu kesatuan unit yang tersusun dari pola-pola lingkaran. Sedangkan apabila diberi jarak seperti yang di sebelahnya, kita akan melihatnya sebagai tiga unit yang terpisah. Adapun contoh yang kedua pada logo Unilever, apabila kita amati lebih dalam lagi, maka sebenarnya logo ini merupakan kumpulan dari beberapa objek yang berbeda yang dikumpulkan menjadi satu hingga membentuk pola huruf U. Yang kedua yaitu ketertutupan atau closure. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengisi celah atau kekosongan pada suatu pola untuk pengamatan yang tidak lengkap. Sebagai contoh, pada gambar di bawah ini, ketika disuruh menebak, kita pasti akan mudah menebaknya sebagai gambar segitiga. Meskipun sebenarnya pada gambar ini bisa dikatakan tidak lengkap karena memiliki garis yang terputus. Adapun contoh yang kedua yaitu ketika melihat pola-pola berikut ini, kita akan bisa melihat ada garis-garis yang tersusun hingga membentuk pola seperti balok. Yang begitu pula pada pola yang ada di sampingnya. Kita akan bisa melihat pola segitiga yang berada di tengah-tengah pola berikut ini. Hal ini disebabkan oleh ketertutupan atau closure tadi. Faktor yang ketiga yaitu kesamaan atau similarity. Manusia memiliki kecenderungan melihat segala sesuatu yang memiliki kesamaan sebagai satu kelompok atau golongan dari sebuah kesatuan. Sebagai contoh, kesamaan bentuk. Di sini, pada pola yang sebelah kiri, kita akan melihat pola huruf X karena tersusun dari pola-pola lingkaran yang tersusun membentuk pola X. Yang kedua yaitu kesamaan warna. Ketika melihat kumpulan unit di sebelah kanan, maka kita akan melihatnya sebagai dua kesatuan karena kita mengelompokkannya berdasarkan kesamaan warna. Yang terakhir yaitu kesinambungan atau continuity. Manusia memiliki kecenderungan untuk menyambung atau meneruskan pola atau objek meskipun pola tersebut telah terhenti. Sebagai contoh, ketika melihat yang sebelah kiri, manusia itu cenderung melihat seperti pola yang naik ke atas dan yang di sebelah kanan seperti pola yang turun ke bawah. Namun sebenarnya garis atau pola yang berada di sebelah kiri ini merupakan dua buah garis yang berwarna merah dan hitam yang saling bertolak belakang, dan yang sebelah kanannya merupakan dua buah garis warna merah dan hitam yang saling bertolak belakang. Namun manusia cenderung memiliki kecenderungan melihatnya sebagai satu kesatuan sehingga melihat pola yang naik ke atas dan turun ke bawah. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengenalan pola. Yang pertama ada object superiority effect, yaitu sebuah objek akan lebih cepat dikenal apabila objek tersebut merupakan bagian dari rangkaian objek-objek yang lain di dalam situasi tertentu dan bukan berdiri sendiri yang terpisah dengan objek yang lain atau in isolation. Contohnya, sebuah produk baru sikat gigi formula lebih mudah dikenal bila produk itu dirangkai dengan seorang bintang film terkenal yang diperlihatkan memakai sikat gigi merek itu. Nah, objek superiority effect dikemukakan oleh Pavlio. Pavlio mengklaim bahwa gambar memiliki keunggulan dibandingkan kata-kata dalam hal pengkodean dan pengambilan memori yang tersimpan, karena gambar lebih mudah dikodekan dan dapat diambil dari mode simbolik. Sedangkan proses pengkodean ganda menggunakan kata-kata lebih
sulit untuk pengkodean dan pengambilan. Gambar berpasangan atau berkelompok lebih terorganisir dalam ingatan kita dibandingkan kata-kata, sehingga menghasilkan keunggulan dalam mengingat. Efek superioritas gambar juga terdapat dalam memori spasial, di mana lokasi benda dan foto diingat lebih baik dibandingkan lokasi kata-kata. Yang kedua yaitu word superiority effect, yaitu sebuah huruf akan lebih cepat dikenali apabila huruf itu merupakan bagian dari sebuah kata daripada disajikan secara sendirian atau terpisah. Juga sebuah kata akan lebih cepat dikenali apabila kata itu merupakan bagian dari sebuah kalimat daripada disajikan sendirian. Contohnya, jika hendak mengenali huruf S kepada anak, maka huruf ini dirangkai dengan kata-kata seperti sapi, sekolah, dan sikat. Hasil penelitian Richard tahun 1969, yakni disebut efek superioritas kata, yang merupakan penemuan bahwa keakuratan dalam mengenali sebuah huruf lebih tinggi manakala huruf tersebut ada dalam sebuah kata dibandingkan manakala huruf tersebut tampil sendiri atau pada deretan huruf tanpa kata. Sekian penjelasan materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.